Siang, Pak. Siang, Namanya siapa, Pak? Deki Romiansa. Baik, perkenalkan saya Pra Yulianti yang akan merawat Bapak. Umur Bapak berapa? 22 tahun. Tinggal di mana, Pak? Di Air Mungkuy. Sudah berkeluarga, Pak? Belum. Keluhan Bapak sekarang apa? Sesak napas. Ada pengaruh di makanan, Pak, sebelumnya? Tidak. Sudah lama, Pak, sakitnya? Semenjak saya kerja. Kerjanya apa? Kuli bangunan. Pernah ke dokter nggak, Pak? Pernah ke puskesmas. Pernah dirawat, Pak, sebelumnya? Tidak. Kalau keluarga Bapak ada yang punya penyakit yang sama seperti Bapak? Tidak. Obat apa yang sering Bapak pakai sebelum ini? Obat yang dihirup. Baiklah, Pak, saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak ya. Ya. Pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Memeriksa kelenjar getah bening leher, supraklavikula, dan infraklavikula. Pemeriksaan ekstremitas untuk melihat adanya clubbing finger. Inspeksi. Pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan pada keadaan statis dan keadaan dinamis. Inspeksi dalam keadaan statis dimulai dengan mengetahui atau memahami anatomi dada. Pertama, tentukan bentuk dada. Diameter antero-posterior dan lateral. Seterusnya lihat apakah bentuknya simetris atau tidak. Bentuk dada yang asimetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang atau isi rongga dada. Perhatikan apakah sela iga sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Kita juga harus melihat adanya kelainan bentuk dada yang bisa ditemukan, seperti pigeon chest, funnel chest, flat chest, barrel chest, unilateral flattening, atau unilateral prominence. Selain itu, kita juga melihat kelainan di dinding dada. Apakah terdapat tumor, sikatrik atau parut, atau venektasi. 77. Pemeriksaan dinamis kita lakukan dengan pertama, menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Menilai apakah ada pola pernapasan abnormal seperti Kussmaul, asthmatic breathing, giant stocks, atau Bayet. Ketiga, menilai apakah ada otot-otot bantu pernafasan yang bekerja. 4. Menilai apakah pergerakan dinding dada kanan dan kiri simetris. Tarik nafas, keluarkan lagi. Tarik nafas, keluarkan lagi. Palpasi. Pemeriksaan palpasi memberikan penegasan tentang penemuan yang diperoleh pada inspeksi. Kita akan melakukan pertama, palpasi pada trakea. Palpasi untuk menilai pada waktu inspirasi, trakea akan tertarik ke bawah
nilai apakah ada deviasi. Kedua, palpasi umum dinding dada untuk menilai adanya krepitasi, nyeri tekan, atau tumor. Pada tempat yang seharusnya ada resonansi. Pertama, membandingkan paru kiri dan kanan. Secara normal akan terdengar bunyi sonar. 77, Menentukan batas jantung kiri. 77, 77. Suara nafas trakeal. Atas model lah ya. Pada daerah trakeal, di mana durasi inspirasi sama dengan ekspirasi, dengan intensitas sangat keras dan pitch yang tinggi. Kedua, suara nafas bronkial pada daerah suprasternal, adanya bunyi nafas. Inspeksi, lakukan inspeksi dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti gibus, skoliosis, atau kifosis. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apakah terdapat perbedaan pergerakan antara dinding dada kiri dan kanan? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan. Kemudian, pasien disuruh melakukan inspirasi. Pak, sudah selesai Pak pemeriksaan. Baik Pak, pemeriksaannya sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak. Baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Ya.